Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sesuai yang saya bilang di kolom diskusi bahwa saya akan membuat pembahasan untuk diskusi yang sesi 2 karena banyak sekali yang salah menjawab, terutama di bagian grafik dan cara menentukan domain fungsi komposisi. Oke, di sini ada 2 nomor ya. Untuk tes formatif 1, 4C dan 5B. Saya rasa untuk yang 4C sudah benar semua. Yang ada masalah di 5B. Kemudian tes formatif 2, 5A juga nggak ada masalah, mencari input semuanya benar. Yang di 5B bagian grafik, karena di sini untuk fungsi awal dan inverse-nya berbeda domain, jadi juga berpengaruh pada gambar yang dihasilkan. Oke. Langsung saja kita lanjutkan. Nomor 4 nggak masalah, jadi yang ini tidak saya bahas. Kita lanjut langsung ke nomor 5. Ada fungsi fx sama dengan akar x plus 1, kemudian gx x kuadrat min 1. Dimana di sini ditanya G komposisi F. Jadi kalau ada G komposisi F ini, maka kita uraikan G yang di dalamnya ada fungsi fx. Nah, jadi fungsi yang dari fx ini kita masukkan ke G. Nah, x yang di fungsi G akan diganti dengan fungsi x, fx ya. Berarti ini menjadi G akar X plus 1. Nah, nantinya X yang di fungsi G akan diganti menjadi akar X plus 1. Jadi X plus 1, ini akar ya, sesuai dengan fungsi G, ini kan X kuadrat, berarti X plus 1, akar X plus 1 kuadrat dikurangi 1. Nah, kalau ada akar ketemu kuadrat, berarti akarnya menjadi hilang ya. Jadi X plus 1 min 1. Min 1 sama plus 1 habis, ini menjadi X. Nah, X itu adalah fungsi komposisi dari G dan F. Ini untuk hasil dari fungsi komposisinya. Kemudian yang kedua menanyakan domain. Domain dari fungsi G komposisi F adalah domain itu X ya. X di mana X ini merupakan rank ya, ranknya F, hasil dari fungsi F diiriskan dengan domain dari fungsi G. Nah, jadi kita lihat kira-kira hasilnya dari fungsi F itu berupa apa. Jadi kita cari dulu rank dari fungsi F. Yang pertama, fungsi F kan bentuknya akar dari X plus 1. Nah, rank itu merupakan hasil. Kira-kira kalau misalnya kita masukkan domain dari fungsi F ini, maka dia akan menghasilkan apa? Nah, hasil dari akar itu bisa positif, bisa negatif. Jadi rank dari fungsi F ini bisa semua bilangan. 0 pun bisa. Jadi rank fungsi F itu adalah semua bilangan, di mana bilangan itu merupakan elemen dari bilangan real. Ya, jadi semua bilangan, kalau kita tuliskan dalam bentuk interval, boleh minus tak hingga sampai tak hingga. Bentuknya kurung ya, kurung biasa, kurung awal. Kemudian domain dari fungsi G. Nah, domain dari fungsi G, karena G ini merupakan bentuk polinomial ya. Polinomial itu juga semua bilangan. Jadi bilangan berapapun boleh dimasukkan, akan ada nilainya. Berarti dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, kalau kedua-duanya ini, rank F dan domain G digabung, maka irisannya rank F digabung dengan domain G, ini sama-sama semua bilangan, maka hasilnya juga semua bilangan dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi kesimpulannya, domain dari G bundaran F adalah X
di mana X-nya merupakan elemen bilangan ring. Nah, di tugas yang sudah disubmit kebanyakan di sini bukan menggunakan ring tapi menggunakan domainnya F. Nah, salah ya. Jadi yang betul harus menggunakan ring dari fungsi F dan domain dari fungsi G. Nah, semoga bisa tercerahkan. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 5. Tentukan fungsi inverse-nya. Oke, di sini ada fungsi Y sama dengan X kuadrat, maka inverse-nya merupakan X sama dengan akar Y. Sini plus minus ya. Jadi bisa plus X sama plus akar Y sama min akar Y. Atau kalau kita tuliskan sesuai bentuk ini, maka inverse-nya itu Y inverse X sama dengan plus minus akar X. Nah, karena di sini bentuknya akar, maka domain dari fungsi Y, domain dari Y inverse itu merupakan semua bilangan. Ya. Jadi semua bilangan kecuali X yang kurang dari 0 ya. X yang kurang dari 0 berarti domainnya semua bilangan positif. X lebih besar dari sama dengan 0. 0 pun masih bisa ya. Jadi domain dari inverse-nya merupakan bilangan positif saja, bilangan negatif nggak ada ya. Karena akar kalau dimasukkan bilangan negatif, dia tidak punya nilai di bilangan real. Oke. Nah, kalau misalnya kita gambarkan di sini untuk fungsi Y-nya sendiri, Y-nya kita pakai domainnya dari minus tak hingga sampai 0. Berarti yang di sebelah kiri sumbu X. Nah, seperti ini. Ini gambarnya lengkung ya. Kalau diteruskan begini. Nah, ini putus-putus. Karena nggak punya domain di sini ya. Domainnya terbatas dari 0 minus tak hingga sampai 0. Ini untuk yang fungsi Y. Yang Y. Kemudian untuk yang Y inverse. Saya bedakan aja warnanya. Nah, untuk yang Y inverse, ini kan bentuknya akar X. Akar X domainnya hanya di sumbu X positif. Jadi dia akan tergambar seperti ini. Bentuknya sama, cuma dia sumbu simetrisnya di sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini untuk yang Y inverse. Nah, untuk yang Y inverse ini digambarkan secara penuh karena domainnya sama-sama di X positif. Jadi untuk di X positif dia punya dua nilai terus. Sedangkan yang fungsi aslinya ya Y sama dengan X kuadrat, dia tidak punya domainnya terbatas dari minus tak hingga sampai 0. Jadi dia digambarkan hanya separuh saja. Sebenarnya kalau mau menggambar dengan domain yang sama, ini tidak ada gambarnya. Gambarnya hanya yang merah saja. Karena di X lebih besar dari 0, inverse-nya tidak ada. Jadi boleh menggambar yang seperti ini. Yang saudara gambar itu hanya yang sebelah sini dan sini saja. Nah, itu kurang tepat. Dan demikian pembahasan dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.